Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Purnamasari dengan NIM 220106140 dari kelas FA 223. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan produksi obat. Nah, di pengembangan produksi obat ini tuh di sini itu ada number of compounds. Nah, number of compounds itu ada 5 stase. Nah, untuk yang stage 1 tuh basic research itu pada tahap ini tuh dilakukan eksplorasi awal struktur dan senyawa bioaktif potensial seperti bahan alami, itu tuh ada marine, terus itu tuh gunanya itu untuk isolasi, terus ada bahan kimia itu sintesis senyawa kimia, terus ada formulasi itu untuk teknologi sintesis. Nah, untuk yang stage 2 itu ada drug discovery. Nah, di drug discovery ini penyaringan melalui virtual screening, docking, dan pharmacophore modeling. Pada tahap ini biasanya tuh menggunakan instrumen seperti VIVIS, HPLC, terus ada GCMC, ada FTIR, ada AAS, ada NMR. Nah, terus selanjutnya itu ada stage yang ketiga. Nah, stage yang ketiga ini tuh uji preklinik. Nah, pada tahap ini tuh biasanya dilakukan pengujian terhadap senyawa yang telah diuji secara in vitro dan in vivo. Nah, untuk mengevaluasi efektivitas, toksisitas, stabilitas, dan parameter farmakokinetiknya. Nah, terus untuk syaratnya itu syarat obat yang baik itu harus memenuhi kualitasnya itu yang stabil, efikasi, sama yang aman. Nah, terus yang stage 4 itu ada clinical research. Nah, clinical research itu dilakukan terhadap manusia, terdiri dari 3 fase, yaitu ada fase 1 mengevaluasi keamanan dasar pada sukarelawan sehat 20 sampai 100 orang sehat. Terus yang fase 2 itu menguji efektivitas awal pada pasien yang menderita penyakit yang ditargetkan 100 sampai 300 pasien dengan penyakit yang ditargetkan. Biasanya terbagi menjadi 2, yaitu 2A dan 2B. Nah, untuk 2A itu dirancang untuk menilai dosis yang diperlukan atau dosis yang harus diberikan. Nah, untuk 2B itu untuk menilai kemampuan obat bekerja sesuai dosis yang diresepkan. Nah, yang fase 3 itu uji coba lebih besar untuk mengevaluasi efikasi dan keamanan secara menyeluruh. Untuk kuotanya itu ada 300 sampai 3000 pasien dengan penyakit yang ditargetkan dibandingkan dengan obat yang sudah ada di pasaran. Nah, yang selanjutnya itu ada fase 4. Fase 4 itu ada post market surveillance. Nah, selanjutnya itu yang tadi kan udah yang stage 4 kan clinical research. Ya, selanjutnya itu yang stage 5 itu approve drug. Nah, itu tuh kayak persetujuan obatnya. Nah, persetujuan obatnya itu ya di sini berarti si obatnya tuh udah melewati keempat stage tersebut yang telah dinyatakan aman, baru yang ke stage kelima ini kan persetujuan obatnya. Berarti kalau sudah di tahap ini berarti sudah teruji obatnya itu aman. Nah, selanjutnya itu ada the 5 drug development phases. Nah, di sini tuh ada di discovery, LT development, terus yang kedua itu ada preclinical research, yang ketiga itu ada clinical research, yang keempat itu
ada FDA review, yang kelima itu ada FDA post market safety monitoring. Nah, di situ kualifikasi melibatkan memastikan memenuhi kriteria khusus yang terkait dengan potensi sebagai agen terapeutik. Ini termasuk penunjukan efektivitas, keamanan, dan kualitasnya melalui penelitian preklinis dan klinis. Selanjutnya itu ada from to pharmacy. Nah, di sini tuh ada beberapa poin-poin. Nah, yang pertama itu ada boardroom discussion, yaitu imbal hasil yang ditentukan bertahun-tahun sebelumnya berdasarkan proyeksi permintaan yang bergejolak. Yang kedua itu ada farms itu pertanyaan tidak dapat mendukung pergeseran cepat dalam proses permintaan sangat rentan dan tidak dapat diprediksi. Yang ketiga itu ada processing facilities, bahan aktif diekstraksi dan dimurnikan. Yang keempat itu ada formulasi itu ada API, ekspien digabungkan untuk menghasilkan obat jadi. Yang kelima itu ada regulasi review, masalah kualitas yang dapat menyebabkan delay yang signifikan dan bahkan dapat menyebabkan penutupan situs kritis. Yang keenam itu ada global distribution, masalah transportasi dan logistik berkontribusi pada kekurangan. Yang ketujuh itu ada hospitals, waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk mencari alternatif dengan cepat bertambah bagi staf dan memengaruhi kualitas perawatan. Yang ke-8 itu ada farmasis, masalah pengiriman dan apotek yang kekurangan staf dapat menunda perawatan. Nah, selanjutnya itu di sini ada yang seperti di gambar ini, ada proses development, ada scale up, ada custom manufacturing. Nah, yang pertama itu ada proses development. Nah, yang pertama tuh proses development itu ada why, mengapa, efisiensi biaya, skalabilitas, keberlanjutan. Yang kedua itu ada how, bagaimana, transfer teknologi, pengembangan dan optimasi proses, serta pembuktian konsep. Nah, yang selanjutnya itu ada scale up. Scale up-nya itu why, mengapa, kelaikan ekonomi, ketahanan, efisiensi, keberlanjutan, dan demonstrasi. Terus yang how, bagaimananya, itu validasi peralatan industri, produksi, sampel, kualitas produk, spesifikasi produk. Yang terakhir itu ada custom manufacturing. Nah, yang custom manufacturing itu why, mengapa itu demonstrasi, pengenalan ke pasar, pengenalan produksi, dan persiapan untuk produksi industri. Untuk how, bagaimana itu produksi menggunakan peralatan praindustri dengan teknologi mutakhir. Selanjutnya itu ada skala laboratorium. Nah, pada tahap ini proses produksi itu proses produksi obat dimulai dari penelitian dan pengembangan senyawa baru. Sintesis senyawa dilakukan dalam jumlah yang kecil, biasanya dalam 1 mg hingga gram. Nah, selanjutnya itu aktivitas biologisnya itu diuji, stabilitas awalnya diperiksa, dan karakterisasinya kimia dilakukan untuk memastikan potensi senyawa sebagai kandida obat. Nah, selanjutnya itu ada skala pilot. Untuk skala pilot ini, setelah senyawa terbukti menjanjikan, proses dilanjutkan ke skala pilot. Untuk formulasi obat dan metode produksinya mulai diuji dalam skala menengah, gram hingga kilogram. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Nah, tujuannya itu adalah untuk mengoptimalisasi proses, mengevaluasi kestabilan produk, dan memvalidasi bahwa metode produksi dapat diterapkan secara berulang dengan hasil yang konsisten. Nah, selanjutnya itu ada skala industri. Nah, skala industri ini tahap terakhir. Tahap terakhir itu produksi skala industri, di mana obat itu diproduksi dalam jumlah besar untuk didistribusikan. Nah, proses dilakukan menggunakan sistem mesin otomatis dengan standar tinggi, mengikuti pedoman good manufacturing
atau GMP. Nah, fokus utamanya tuh pada skala industri tuh memastikan efisiensi, mutu, keamanan, serta kepatuhan terhadap regulasi agar obat layak diedar dan dikonsumsi oleh masyarakat yang luas. Oke, selanjutnya di sini ada rute of administration atau rute pemberian obat. Itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu ada oral, ada parenteral, ada sublingual, ada transdermal, ada vaginal, ada rektal, ada intranasal. Nah, bentuk sediaan obat itu ada yang tablet, yang kapsul, powder, oral solution, injectable solution. Nah, selanjutnya itu ada stability of phytomedicine. Nah, untuk yang pertama itu ada environmental factor, itu tuh faktor lingkungan, drug interaction, interaksi obat, infection by insects, interaksi oleh serangga, dekomposisi by mold fungi, dekomposisi oleh jamur, chemical interaksi with counter, interaksi kimia dengan wadahnya. Terus ada ketidakstabilan, ada dekomposisi kimia, ketidakstabilan kimia, ada variabilitas komposisi. Selanjutnya itu ada perbedaan in silico, in vitro, in vivo. Yang pertama itu ada in silico. In silico itu dilakukan dalam pengaturan virtual, komputer, atau simulasi virtual. Kalau in vitro itu dalam kaca, artinya itu penelitian berlangsung dalam tabung reaksi. Nah, kalau in vivo itu artinya penelitian langsung dalam organisasi hidup. Nah, selanjutnya itu ada gambar di sini itu ada fase 1, 2 sampai 4. Yang fase 1 itu fokus keamanan. Uji klinis pada fase ini dapat mencakup investigasi sekunder terhadap efektivitas atau mekanisme obat. Yang fase 2-nya itu fokus efektivitas menjadi faktor yang lebih penting, namun keadaannya tetap menjadi prioritas. Yang fase 3 itu fokus menghasilkan cukup data untuk proses persetujuan regulasi terapi baru. Yang ke fase 4 itu fokus memahami keamanan secara lebih mendalam pada populasi yang lebih luas atau pada subkelompok tertentu setelah terapi disetujui. Nah, yang terakhir itu di sini ada beberapa poin juga yang tertera pada gambar yang seperti ini. Di sini tuh ada yang pertama tuh ada personal medicine, yang kedua itu ada virtual health assistant. Nah, di situ virtual health assistant tuh kita bisa menggunakan kayak AI gitu contohnya. Yang ketiga itu ada medical imaging tuh di situ bisa menggunakan contohnya itu ada diagnosis radiologi, semacam radiologi. Yang keempat itu ada disease diagnosis dan prediksi. Nah, yang kelima itu ada drug discovery and development. Nah, cukup sekian penjelasan tentang pengembangan produksi obat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.